Benci juga sama ibu. Sempet punya pikiran kayak, ah ya udahlah apalah, nggak mau lah ketemu aku sama ibu kandungku, orang dia kayak gini kok sifatnya gitu. Iya. Nama penyanyi cilik Farel Prayoga mencuat pertama kali di tahun 2022. Hanya dengan satu lagu, Ojo Dibandingke, Farel Prayoga menembus popularitas hingga viral. Dari kampung kecil di Banyuwangi, ia berdiri gagah di Istana Negara dan ditonton Presiden Republik Indonesia. Tapi siapa sangka, bocah itu ternyata membawa luka masa lalu yang dalam. Sebuah cerita hidup yang baru saja ia buka ke publik akhir-akhir ini. Mulai dari sengsaranya hidup dengan ibu tiri, hingga sang ayah yang tertangkap kasus judi online. Farel Prayoga dikenal publik lewat suara merdunya saat membawakan lagu Ojo Dibandingke pada tahun 2022. Video penampilannya viral di media sosial hingga kini sudah ditonton oleh 115 juta penonton. Usianya saat itu baru menginjak 12 tahun. Kemerduan suaranya itu mengantarkan dirinya hingga bisa tampil di Istana Negara saat HUT RI ke-77. Namun siapa sangka, di balik popularitas itu, Farel membawa trauma masa kecil yang menyakitkan. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Farel mengaku sudah mengamen di jalanan dari kelas 2 SD buat kebutuhan hidup. Emang aku dari kelas 2 SD umur 8 tahun aku udah disuruh ngamen. Dan di posisi itu sorry ya, emang di posisi itu aku dapet perilaku nggak enak dari Maksa. yang nyuruh ngamen. Emang saya pribadi awalnya. Oh, kamu yang mau? Ya, emang aku yang minta ke bapak lah. Cuman kayak lama-kelamaan ngamennya jadi pekerjaan gitu. Jadi kayak jatuhnya kalau nggak ngamen ya nggak dapat uang, nggak makan gitu. Jadi emang aku tuh emang keluarga waktu posisi aku ngamen tuh punya utang gitu lah, utang-utang kayak bank-bank gitu, kayak bank-bank keliling. Oke. Jadi aku memang ngamen tuh pertama ya iseng biar aku dapat uang saku sendiri, aku bisa jajan lebih gitu. Cuman lama-kelamaan kok jadi pekerjaan nih gitu. Jadi kayak kalau nggak ngamen ya nggak makan, nggak bayar bank gitu-gitu jadinya. Tuh ngamen-ngamen gitu. Jadi kayak ya karena itu dijadiin pekerjaan, waktu aku nolak kan dia marah gitu lah. Nggak bayar bank nih kita, nanti nggak makan kita. Sebetulnya aku pengen jawab di posisi itu, ya kan harusnya bapak yang kerja, kenapa aku pula gitu. Selain itu, Farel juga baru mengetahui kalau ternyata ibunya saat itu adalah bukan ibu kandungnya, melainkan ibu tiri. Farel mengaku sering dapat perlakuan tidak baik saat hidup bersama ibu tirinya. Jadi sebetulnya ibu yang ada di rumah yang selama ini bareng aku, itu ibu tiri. Jadi aku emang selama 14 tahun ini belum pernah ketemu ibu kandung. Ya, aku tahu ibu yang ada di rumah itu bukan ibu kandung dari aku umur 8 tahun. Jadi emang waktu itu posisi bapak ibu bertengkar, ya mungkin ego ibu emang nggak stabil gitu. Jadinya dia ngomong ke aku, sebetulnya aku bukan Anak kandungnya. Waktu kecil sering ya disiksa. Mungkin salah satunya diusir dari rumah. Terus habis itu nggak dibolehin tidur. Ini paling sakit nih bang, sumpah. Nggak bolehin tidur. Jadi gini posisinya. Emang waktu itu gimana ya bilangnya, bapak emang suka keluyuran gitulah posisi waktu itu. Nah, ibu nih emang pribadi benci karena aku. Ibu pernah ngomong sama kakakku kalau muka aku nih bener-bener mirip sekali sama ibu kandung. Jadi emang setiap marah ibu nih ngelampiasin di aku, alasannya mukanya mirip sekali sama anak kandungnya.
Sama ibu. Emang waktu itu bapak posisinya suka-suka keluyuran gitu lah. Aku tidur lah sama ibu nih posisinya. Tidurnya nyender sambil pegang bantal gitu kan. Jadi kan ketiduran gini. Dilempar bantal sama ibu. Kisah ini sontak mengundang empati netizen. Mereka tak menyangka Farel yang ceria ternyata menyimpan luka lama yang belum sembuh. Bahkan, pelantun lagu Ojo Dibandingke itu mengatakan pernah tidak ingin dilahirkan saat dengar cerita dari ibu kandungnya lewat telepon. Disaranin sama om lah, sama manajer. Kamu udah lama nih ketemu nggak ngobrol sama ibu kandungmu, nggak maukah ngobrol atau kita sempatin ketemu? Oh boleh om, mau om. Mereka nyari tahu, dapatlah nomornya. Itu ngobrol tuh, ngobrol. Akhirnya ada niatan ketemu, cuman kurang ada waktu ya om ya. Buat ketemu kemarin ya. Sejak ngobrol via telepon ya udah diceritain juga kalau sebenarnya ya ibu nih korban gitu. Jadi emang posisinya ibu kandungku nih nggak tahu kalau bapakku udah nikah. Ini emang istri pertamanya bapak. Istri pertama yang ibu kandungku ini emang Istri apa ya? kedua. Istri siri. kedua bisa dibilang. Nikah siri lah gitu. Bisa dibilang gitu mungkin. Sirihnya dari bapak lah ya. Ya, bilang ya ibu ini korban gitu. Ibu nggak tahu kalau seumpamanya bapakmu nih udah nikah gitu. Dia ngomongnya lajang gitu. Dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi kayak ibu tiri sama ibu kandung nih cerita ya aku coba samain lah gimana yang lebih nyambung, gimana yang lebih jelas gitu. Aku waktu ibu bilang itu, ibu juga bilang posisi ibu kandungku di mana juga bilang. Jadi posisi ibu kandungku sekarang emang lagi di posisi emang orang Banyuwangi juga. Oke. Dan tetangga di gimana bilangnya, tetangga rumahku itu saudara ibu kandungku. Ibu kandung nih dia ditendang-tendang gitu sama ibu tiri biar aku nggak ada gitu. Oh karena dia kesal sama ibu kandung. Karena emang ibu kandung nih nggak ada niatan dan nggak mau gugurin yang di dalam perut nih. Oke. Gitu. Jadi dia Farel juga bercerita kalau setelah dirinya viral dan memiliki banyak uang itu dihabiskan oleh keluarganya untuk kepentingan pribadi. Emang awal-awal viral itu yang megang orang tua. Emang 100% gue kasih bapak ibu semua. Ya mungkin kayak mereka beranggapan kalau alah orang Farel bisa cari lagi kok, ya udahlah aku makan dia nih uangnya. Mungkin mereka Berarti uang yang bapakmu dapat dari kamu dia pakai buat judol. bisa jadi, aku nggak mau bilang 100% itu pakai, berkemungkinan ya. Terus ibu tirimu juga sama? Ibu tiri, nah saya kurang tahu detail uang dilariin kemana tuh nggak tahu. Cuman waktu ku tanya ya alasannya beli tanah lah, ini tanahnya juga buat kamu besok, nah, kayak gitu-gitu. Aku sayang kalau aku ngeluarin uang buat aku sendiri tuh, janganlah buat mereka aja lah, gitu pikiranku. Masalah belum selesai di sana. Di tahun 2024, ayah kandung Farel ditangkap polisi karena terlibat kasus judi online. Tapi Farel sendiri sebagai anak tidak kaget dengan kasus penangkapan ayahnya itu. Pak main judul juga lumayan lama, bisa dihitung lama, bisa dibilang setahunan ya kayaknya. Setahunan. Nah posisi bapak main judul tuh aku awalnya nggak tahu nih apa nih, aku kira game-game biasa. Cuman ya aku cari tahu ternyata judul gitu. Aku juga udah negur bapak, nggak ada orang yang kaya dari judul, dah ini itu kurang digubris gitu. Iya. Kesel dong. Paham gue. Nah gitu. Jadi waktu tangkap, ya udahlah biar jerah lah dulu. Ya semoga bapak ada efek jerah, ya bapak sehat-sehat di sana, jaga kesehatan. Ya semoga waktu udah lepas nggak main judul lagi lah. Jangan main judul lagi. Ya. Di keluarga yang saya paling sayang bapak. Bapak meskipun buat kesalahan sebanyak apapun nggak tahu ya, saya tetap masih ada rasa sayang sama bapak. Kini, Farel tinggal di Jakarta. Ia hidup bersama manajernya, menjalani sekolah, dan tetap manggung dengan kondisi sisa saldo hanya Rp10.000. Ia menitipkan harapan buat keluarganya yang masih ia sayangi. Baru-baru ini kayaknya. Baru-baru ini? Jadi uang-uang itu semua habis gitu? Habis. Saldo tinggal berapa? Berapa ya, ceban palingnya. Hah? Tinggal 10.000? Iya. Nggak ada isinya kan? Di bawah 50.000. Di bawah 50.000 uang. Jadi uang yang sudah ratusan juta miliaran itu tinggal 10.000? 10.000. Jadi emang kemarin tuh sempat bikin tabungan juga, udah kekumpul 100 juta sekian gitu. Iya. Habis.
Habis 10.000. Oh, Sekarang aku lebih tinggal sama manajer. Ya intinya aku pengen mereka berubah aja sih sebetulnya. Karena kayak ya jujur aku sebetulnya sayang sama mereka, cuman kayak perilaku mereka kayak seakan-akan nggak sayang aku. Sehat di sana. Semoga ada waktu buat ketemu. itu aja. Sekarang aku lebih tinggal sama manajer. Oh, Ya intinya aku pengen mereka berubah aja sih sebetulnya. Karena kayak ya jujur aku sebetulnya sayang sama mereka, cuman kayak perilaku mereka kayak seakan-akan nggak sayang aku. Sehat di sana. Semoga ada waktu buat ketemu. itu aja. Kita doakan semoga Pharrell terus kuat, terus bernyanyi, dan semoga hidupnya lebih bahagia dan harmonis. Menurut kamu, Pharrell kapan ya bertemu dengan ibu kandungnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.